Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat datang kembali ke channel saya. Di hari yang berbahagia ini, saya tidak bosan-bosannya menjumpai kembali rekan-rekan subscriber saya, non-subscriber saya, dan siapa saja yang menonton video saya ini. Insya Allah hari ini saya akan memberikan kalian semuanya satu tutorial cara mengatasi error Kmode exception not handled di Windows 10. Jadi kita bicara mengenai Kmode exception not handled di Windows 10. Salah satu subscriber saya, dia bertanya sekitar 5 jam yang lalu ini, namanya Joko Prasetyawan. Dia bertanya, "Bang, cara mengatasi Kmode exception not handled gimana, Bang?" Oke, jadi ini pertanyaan daripada Joko Prasetyawan dan ini menanyakan pada hari Jumat. Kalau kamu mengalami error yang sama yang dialami oleh Joko tadi, yakni Kmode exception not handled, maka silahkan tonton video ini sampai selesai. Mudah-mudahan saya bisa membantu memperbaikinya. So, without further ado, let's get tutorial started. Sebelum saya lanjut, saya minta buat teman-teman yang baru nonton video saya, please subscribe dulu. Jangan lupa nyalakan icon belnya agar kamu tidak ketinggalan dengan notifikasi ketika saya mengeluarkan video yang terbaru. Oke, sekarang kita lanjut kepada tutorial tersebut. Insya Allah akan ada 7 cara yang saya akan berikan ya. Kita mulai dengan cara yang pertama. Kalau kamu mengalami hal yang seperti ini, yakni Kmode exception not handled, pertama-tama kamu harus matikan fast startup-nya. Oke, jadi kamu harus matikan fast startup. Kenapa? Karena Kmode exception not handled ini disebabkan oleh sistem crash, sistemnya yang crash ya. Ini kerusakan terjadi pada program mode kernelnya menyebabkan pengecualian. Ini tidak dapat diidentifikasi oleh penanganan error. Jadi kalau penanganan errornya tidak bisa menangani, maka akan terjadi crash seperti ini, error seperti ini. Jadi pertama-tama harus matikan dulu fast startup-nya. Ini yang pertama ya. Caranya gimana? Kalian masuk control panel. Saya tuliskan dulu control panel. Kemudian teman-teman masuk ke power option. Di power option ini teman-teman masuk ke sini. Oke, choose what the closing lid does. Nah, kemudian karena teman-teman di sebelah sini ya, ini ada fast startup ini, cuman kita nggak bisa apa-apain. Teman-teman ke sini, change settings that are currently unavailable. Jadi rubah settingan yang sekarang tidak tersedia. Kita klik ini. Kemudian sekarang sudah bisa. Jadi kalian matikan yang ini, fast startup-nya. Oke, jadi ini salah satu juga yang menyebabkan biasa terjadi error yang seperti ini. Setelah itu kalian save changes. Oke, jadi jangan lupa tuh ya. Jadi save changes setelah ini. Nah, karena saya nggak ada masalah, berarti saya cancel aja. Itu yang pertama. Setelah itu kalian coba dulu. Sampai udah bagus atau belum. Nah, kalau semisal belum juga bagus, sekarang kita masuk ke cara yang kedua. Cara yang kedua itu kamu lakukan yang namanya Windows Memory Diagnosis. Oke, jadi Windows Memory Diagnostics ya. Jadi diagnosa memorinya. Oke, kalian punya memori. Caranya gimana? Kalian cukup tuliskan di sini memori. Ini Windows Memory Diagnostic. Kalian buka ini, lihat baik-baik ya. Jadi kalian ini ada dua pilihan, restart now and check for problems, recommended. Ini restart sekarang dan cek masalahnya. Ini direkomendasikan. Tapi sebelumnya jangan lupa nih ya, save your work and close any open programs before restarting. Ditutup semuanya pekerjaan kamu, juga semua program yang terbuka sebelum merestartnya. Jangan sampai program lain terpengaruh atau kalian punya pekerjaan misalnya Windows, Excel itu tidak tersave. Bisa juga cek problem the next time I start my computer. Cek, masalahnya ketika saya restart kembali. Tapi saya sarankan karena sedang kalian mengalami yang namanya error, harus yang ini. Jadi dia antara restart sendiri dan dia akan melakukan yang namanya mendiagnosa, mencari tahu apa yang terjadi kesalahan. Jangan lupa tuh ya, kalau saya sih cancel aja karena nggak ada masalah. Itu cara yang kedua. Oke, coba kalian lihat apakah sudah baik atau belum. Kalau misalnya belum baik juga, tapi saya yakin kok insya Allah dengan cara yang kedua ini, kalian bisa memperbaikinya. Oh, meskipun ada 7 cara ya, kalian sebenarnya nggak perlu ikutin semuanya cara tersebut kalau kalian sudah bisa menyembuhkan, memperbaiki kalian punya masalah.
Tapi kalau mau juga semuanya nggak ada masalah. Sekarang lanjut kepada metode atau cara yang ketiga kalau belum bisa juga sembuh. Apa? Ya ini kalian harus update graphic card kalian. Karena kebanyakan daripada blue screen of error itu atau blue error itu disebabkan oleh bukan hanya graphic card ya, semua device kalian nggak pernah update masalahnya. Ingat ya, kalau beli laptop itu drivernya itu sudah lama. Oke, mungkin kalian beli baru sekarang ya, misalnya bulan Februari tahun 2021. Tapi jangan lupa ya, itu laptop itu udah laptop lama di toko, mungkin sudah 3 atau 4 tahun. Dan softwarenya itu sudah lama sekali, makanya kalian harus update. Caranya gimana? Tentu saja kita masuk di sini setting ya, tuliskan saja device manager, ini sudah ada. Teman-teman masuk kepada display adapter ya. Ini adalah untuk graphic cardnya. Saya menggunakan Radeon R5 grafik. Ini sudah lama, laptop selama saya. Bukan sekitar ya, lebih 4 tahun. Kalian klik kanan, lalu update driver. Saran saya sebetulnya yang paling baik ya, kalian langsung ke websitenya AMD. Kalau kalian pakai AMD ya, kalau kalian pakai Intel masuk ke Intelnya langsung. Itu jangan lupa ya. Jadi yang ketiga itu adalah update yang namanya display adapter atau graphic cardnya. Nah sekarang kalau sudah itu dan belum baik juga misalnya, sekarang kita menuju ke cara yang keberapa sekarang? Ya betul, cara yang keempat. Kalau kalian sudah mengupdate, kalian punya driver ya, kalian punya graphic driver atau adapternya, masih belum bagus juga. Sekarang gilirannya kalian mengupdate, kalian punya network adapternya. Yang mana itu? Kita masuk kembali ke device manager. Kalau tadi ini display adapter, sekarang kita masuk kepada ini network adapters yang ini. Oke, jadi network adaptersnya ini kalian update. Jadi tergantung kalian, saya nggak tahu kalian pakai punya apa ya. Jadi saya pribadi menggunakan ini ya, Qualcomm. Jadi klik kanan lalu update. Sekali lagi, yang terbaik sebetulnya kalian masuk langsung kepada manufacturernya, kepada pabrikannya, kemudian kalian cari tahu. Jadi itu cara yang keempat. Nah, cara yang kelima ini adalah yang paling manjur biasanya dan selalu saya sarankan kepada teman-teman yang lain ya. Apa itu cara yang kelima? Cara yang kelima itu adalah kalian lakukan clean boot. Jadi booting bersih. Jadi biasanya kalau ada konflik itu, apakah itu konflik hardware, software, clean boot itu adalah pamungkasnya. Gimana caranya? Kalian masuk search lagi, kalian tuliskan di sini msconfig. Msconfig ini sudah ada ya, system configuration. Oke, jadi msconfig itu system configuration, masuk kemari. Tolong perhatiin baik-baik caranya ya. Jangan sampai karena ada beberapa Om, Kak, saya kok nggak bisa ini. Perhatiin ya. Kalian masuk kepada ini services. Jadi kalian masuk kepada services, lalu kalian cek hide all Microsoft services. Jadi sembunyikan semuanya services Microsoft. Jadi gunanya ini adalah supaya ketika kita boot, ketika ini restart, kita hidupkan itu yang clean aja, yang bersih aja, yang nggak perlu dia matikan. Oke, jadi untuk Microsoft Office-nya tidak matikan. Dari sini kalian masuk sini disable all, matikan semuanya. Nah ini sudah mati semua ya. Setelah ini semua kalian masuk ke startup. Oke, jadi kalau sini sudah mati semuanya, kita masuk startup, lalu open task manager. Sini kalian lihat ya. Ini kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10. Ya, yang saya hidupkan itu hanya 1, Windows Security. Lalu yang kedua, Logitech Download Assistant. Dan yang terakhir itu semuanya ini kalian harus matikan. Caranya gimana? Kalian bisa di sini klik kanan lalu disable. Bisa juga misalnya yang ini kan belum nih. Kita langsung disable dari sini. Yang ini juga disable. Yang pastinya semuanya ini harus disable. Ya, jadi statusnya ini, startupnya ini harus dimatikan. Setelah itu kalian tutup, lalu kemudian apply-kan, lalu kalian oke-kan. Lihat baik-baik. Nah, di sini ada peringatan. You may need to restart your computer to apply these changes. Kamu kayaknya harus merestart supaya ini terjadi. Maksudnya efek ini supaya berhasil ya. Before restarting, save any opens. Biasalah sebelum restart, kayak save yang perlu-perlu. Oke? Jadi jangan lupa langsung restart nanti. Karena saya nggak ada masalah, saya tutup aja. Jangan lupa tuh ya, lihat baik-baik caranya.
Itu cara yang kelima. Sekarang, mari kita masuk kepada cara yang keenam. Kalau sudah sampai cara kelima juga belum berhasil, terpaksa kalian harus update BIOS kalian. Ini sedikit beresiko ya. Kenapa saya bilang BIOS ini kalau diupdate berisiko? Kalau kalian nggak pernah lakukan ini, sebaiknya kalian bawa ke orang yang pintar atau ya service center. Oke, jadi untuk flashing, untuk update BIOS itu sedikit bermasalah. Kenapa? Karena kalau ada sedikit kesalahan, PC kalian, laptop kalian itu mati total. And of course you don't want it happens, right? Dan kamu tentu saja tidak ingin itu terjadi. Jadi bawa ke orang yang pintar. Sebenarnya gampang, cuman resikonya agak sedikit berat. Atau bawa ke service centernya, atau bawa ke tempat kamu beli. Itu yang keenam. And last but not least, yang terakhir, tetapi bukan yang terburuk. Oke, kalian sudah ganti misalnya, sudah update BIOS, tapi ternyata masih gitu juga. Terpaksa kalian harus ganti RAM-nya. Ya, kenapa? Kalian udah diagnose ya, udah cari tahu kesalahannya, nggak ada salah. Ternyata yang bermasalah RAM kalian. So, all you need to do, yang kalian harus lakukan adalah kalian ganti. Semoga dengan mengganti ini, kalian punya laptop, PC, komputer menjadi baik kembali. So, saya kira itu aja ya 7 cara mengatasi yang namanya error kmod exception not handled di Windows 10. Sebetulnya bukan hanya Windows 10 ya, 7, 8 juga bisa kok. Semoga tutorial ini berguna buat seseorang. Beri saya like kalau kamu like, dislike saja kalau memang tidak suka. Subscribe kalau kamu baru nonton, jangan lupa nyalakan icon belnya. Dan komen kalau kamu mau komen silakan. Finally, thank you for watching folks. Thank you for watching friends. Peace. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.